Selamat datang kembali teman-teman di channel Lentera Investor. PT Indofood CBP Sukses Makmur melaporkan penjualan bersih mie instan mereka tumbuh positif sebesar 6,2% sepanjang tahun 2023 menjadi 50,4 triliun rupiah. Hanya dari mie instan saja, produk ini mampu menyumbang lebih dari 72% terhadap total pendapatan IJBP sepanjang tahun 2023. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, sumbangsi mie instan naik 109 basis poin dari yang sebelumnya 71,39%. Pada video kali ini, kita akan melihat laporan keuangan IJBP tahun 2023. Simak videonya sampai tuntas. Emiten yang terafiliasi dengan Antoni Salim, IJBP, baru saja merilis laporan keuangan 2023. Pada laporan tersebut, meski penjualan pendapatan IJBP tumbuh 1 digit, tetapi laba bersih IJBP mampu tumbuh melonjak 2 digit. Mengutip laporan keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia, penjualan perseroan tumbuh sekitar 5%, menjadi 67,91 triliun rupiah pada tahun 2023 dari periode 2022 yang hanya mampu sebesar 64,8 triliun rupiah. Kontribusi sales IJBP sampai saat ini masih didominasi oleh penjualan untuk dalam negeri yang mencapai 70%. Untuk pasar ekspor ada di angka 30%, tumbuh sekitar 3,3% dari tahun sebelumnya yang hanya mampu di angka 29%. Selain itu, laba usaha juga naik sebesar 7,54% dari 13,37 triliun pada tahun 2022 menjadi 14,38 triliun pada tahun 2023. Margin laba usaha meningkat menjadi 21% dari yang sebelumnya 20,6%. Dengan tidak memperhitungkan akun non-recurring dan selisih kurs, core profit yang mencerminkan kinerja operasional perseroan bertambah 27% menjadi 9,27 triliun rupiah pada tahun 2023. Yang sebelumnya tahun 2022 hanya mampu sebesar 7,31 triliun rupiah. Sebagai informasi, tercatat IJBP memiliki lebih dari 30 merek yang didistribusikan secara nasional dan internasional. Khusus untuk segmen mie instan, IJBP memiliki 6 produk mie instan, yaitu Indomie, Supermie, Sarimi, Popmie, Sakura, dan mie telur cap 3 ayam. Adapun segmen mie instan tampil mengesankan dengan pertumbuhan volume sebesar 3%, dan pendapatan meningkat 6,2% secara year on year menjadi 50,43 triliun pada tahun 2023. Segmen ini juga meraih peningkatan margin EBITDA menjadi 25,7% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 yang hanya mampu sebesar 22,9%. Normalisasi bahan baku menjadi penyumbang utama peningkatan margin EBITDA ini. Namun, biaya pengemasan masih tetap menjadi biaya kos yang cukup tinggi. Sementara itu, penjualan susu atau dairy mencapai 9,12 triliun dan pendapatan dari makanan ringan mencapai 4,24 triliun. Kemudian, dari segmen penyedap makanan berkontribusi sebesar 3,67 triliun, pendapatan dari nutrisi dan makanan khusus menyumbang 1,21 triliun, serta pendapatan dari segmen minuman menyumbang sebesar 1,6 triliun rupiah pada tahun 2023. Berbagai produk IJBP tadi diproduksi oleh sekitar 60 pabrik yang tersebar di berbagai wilayah utama di Indonesia. Selain itu, IJBP mempunyai 20 fasilitas produksi mie instan yang tersebar di Malaysia, Afrika, Timur Tengah, hingga negara Eropa di bagian Balkan. Tantangan perseroan ke depan dikutip dari laporan keuangan hingga tahun 2023, IJBP memiliki hutang obligasi jangka panjang
dalam denominasi dolar Amerika Serikat mencapai 42,12 triliun rupiah. Nilai ini mewakili 73,69% dari total liabilitas perusahaan yang sebesar 57,16 triliun. Hutang ini imbas dari aksi perseroan mengakuisisi seluruh saham perusahaan Pinehill Company Limited, produsen mie instan merek dagang Indomie di benua Eropa, Afrika, dan Asia. Perusahaan ini juga terafiliasi dengan Anthony Salim sejak tahun 2020. Pada saat video ini dibuat, rupiah menembus angka 16.200 per dolar Amerika Serikat. Posisi ini menjadi yang paling buruk sejak 4 tahun yang lalu. Peluang di masa depan untuk pertumbuhan IJBP adalah inovasi dari peluncuran produk baru yang selalu diberikan perseroan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan perseroan adalah perusahaan yang berkelanjutan dan memiliki visi untuk ke depan. Buat kalian para penikmat Indomie, bagaimana pandangan kalian tentang saham IJBP ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menonton. Subscribe dan like jika kalian menyukai video ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Salam cuan.